Rashaf kini bukan lagi sekadar titik kecil di peta Lebanon Selatan. Tempat itu berubah menjadi panggung serangan langsung terhadap dua ikon lapis baja Israel, Merkava dan Namr. Hizbullah berhasil membidik keduanya. Ini bukan hanya serangan taktis, tetapi juga pukulan simbolis terhadap salah satu kebanggaan utama militer Israel. Ketika kendaraan tempur yang dirancang untuk menembus garis depan justru diburu di medan yang sempit dan brutal, satu hal mulai terlihat jelas. Perang ini sedang berubah menjadi jauh lebih mahal, lebih berbahaya, dan semakin sulit dikendalikan. Dinamika di kawasan selatan Semenanjung Arab berubah tajam saat poros perlawanan mulai menunjukkan aksinya secara nyata. Pasukan Ansarullah yang lebih dikenal sebagai Houthi kini mengambil langkah yang jauh lebih agresif. Mereka tidak lagi berhenti pada dukungan simbolik, melainkan secara terbuka mengumumkan perang terhadap Amerika Serikat dan seluruh sekutunya, termasuk Israel. Deklarasi itu segera disusul oleh rentetan serangan rudal balistik dalam skala besar. Sasaran yang dipilih bukan lokasi sembarangan, melainkan di Mona, area yang selama ini dianggap sebagai salah satu titik paling vital di Israel. Dampaknya tidak hanya diukur dari daya hancurnya, tetapi juga dari efek psikologis yang ditimbulkan. Garis aman yang dulu diyakini kini mulai runtuh. Situasi kemudian berkembang dengan sangat cepat. Gelombang serangan berikutnya diluncurkan, kali ini mengandalkan kombinasi drone dan rudal jelajah yang diarahkan ke wilayah selatan Israel. Pola operasinya mencerminkan peningkatan yang jelas, baik dari sisi koordinasi maupun teknologi. Tidak berhenti di situ, hanya dalam hitungan hari, serangan lanjutan kembali terjadi. Ini menegaskan bahwa yang sedang berlangsung bukanlah aksi sesaat, melainkan bagian dari tekanan militer yang dijalankan secara berkelanjutan. Meskipun sebagian proyektil berhasil dihentikan di udara, intensitas serangan yang terus berulang mulai menguras sistem pertahanan Israel dan memaksa kesiapsiagaan penuh di berbagai lini sekaligus. Namun ancaman terbesar justru datang dari langkah yang lebih strategis. Houthi secara terbuka menyampaikan kemungkinan untuk menutup Selat Bab el-Mandeb, jalur laut krusial yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Sekitar 12% arus perdagangan dunia bergantung pada jalur ini. Jika skenario itu benar-benar terjadi, dampaknya tidak akan berhenti di kawasan konflik saja. Gangguannya bisa menjalar ke skala global. Harga energi melonjak tajam, distribusi logistik tersendat, dan dunia kembali menghadapi tekanan ekonomi yang jauh melampaui konflik regional biasa. Kalau tekanan dari selatan terus membesar, maka kawasan utara pun bergerak ke arah yang sama berbahayanya. Di Lebanon Selatan, Hizbullah menunjukkan respons yang lebih rapi, lebih terukur, dan jauh lebih presisi di medan perang. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah munculnya rekaman serangan drone EFPV. Drone kecil yang dikendalikan langsung oleh operator saat menghantam kendaraan lapis baja Namr milik Israel Defense Forces. Momen itu menjadi penegasan keras bahwa kendaraan tempur berbobot berat pun kini tidak lagi sepenuhnya aman dari teknologi murah yang sederhana, tetapi mematikan. Bukan hanya itu, Hizbullah juga mengklaim berhasil menggagalkan dan memukul mundur upaya pasukan Israel yang mencoba menembus wilayah Kantara. Dengan memadukan rudal berpemandu, tembakan artileri, dan roket, mereka membentuk lapisan pertahanan yang sangat sulit ditembus. Dari pola serangan seperti ini, terlihat jelas bahwa yang dijalankan bukan serangan acak atau spontan, melainkan operasi yang disiapkan dengan matang, terkoordinasi, dan cukup kuat untuk menahan bahkan membalikkan langkah lawan. Tekanan baru kemudian muncul dari wilayah yang selama ini kerap dipandang sebagai area abu-abu. Di Suriah, situasinya bergerak cepat ketika kelompok bersenjata seperti Jund al-Qarar mulai mengklaim serangkaian serangan lintas wilayah. Sasaran yang mereka sebut pun bukan target kecil. Mulai dari pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Tanf, instalasi militer di Yordania,
hingga target di dataran tinggi Golan. Walaupun sebagian klaim itu masih belum mudah diverifikasi, polanya menunjukkan adanya upaya untuk membuka front baru dan memaksa pihak lawan memperlebar jangkauan pertahanannya. Pada saat yang sama, pernyataan mantan diplomat Iran turut memperkuat anggapan bahwa Suriah kini mengambil posisi yang jauh lebih aktif dalam mendukung poros perlawanan dibanding periode-periode sebelumnya. Situasi tersebut langsung memancing respon keras dari pejabat Israel, termasuk ancaman terbuka yang diarahkan kepada kepemimpinan baru Suriah. Dari sini terlihat jelas bahwa ketegangan tidak hanya berlangsung di garis depan pertempuran, tetapi juga merambat ke ranah politik dan perang psikologis. Puncaknya terlihat ketika Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengeluarkan pernyataan yang sangat ekstrem dengan secara terbuka menyerukan pembunuhan Presiden Suriah Ahmad al-Shara. Ia menyatakan bahwa pertempuran dengan Suriah yang baru adalah pertempuran yang menentukan bagi Israel, dan itu akan segera terjadi. Ucapan ini tidak bisa dipandang sekadar retorika biasa, melainkan sebagai sinyal bahwa konflik berpotensi terdorong ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, di kawasan seperti Zakiyah dan Daraa, situasi juga semakin sulit dikendalikan. Kelompok-kelompok baru mulai bermunculan, bahkan ada yang secara terbuka mendeklarasikan perang terhadap Israel. Di berbagai kota, gelombang demonstrasi ikut meledak dan membawa pesan yang sama. Perbatasan selatan Suriah bisa menjadi titik api berikutnya. Ketika Suriah mulai bergeser menjadi arena baru, Irak justru menghadirkan ancaman yang lebih frontal terhadap Amerika Serikat. Tekanan di sana tidak datang secara samar, melainkan tampil lebih terbuka dan lebih agresif. Jaringan yang dikenal sebagai perlawanan Islam di Irak kembali menggerakkan operasinya, dengan dua kelompok yang paling menonjol berada di garis depan, Saraya Aulia Adam dan Kataib Sayyid al-Syuhada. Keduanya tidak sekadar mengeluarkan pernyataan keras, tetapi langsung menerjemahkannya ke dalam aksi serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan. Saraya Aulia Adam, yang juga dikenal dengan nama Brigade Penjaga Darah Irak, disebut mengandalkan drone tempur dan rudal taktis dalam rangkaian serangan balasan mereka. Salah satu sasaran utamanya adalah pangkalan Victory di Baghdad, lokasi yang sebelumnya mereka klaim berhasil ditekan hingga memaksa pasukan Amerika menarik diri. Serangan itu bukan satu-satunya. Target lain ikut masuk dalam bidikan, mulai dari pangkalan Al-Harir di Erbil hingga fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Bila konflik ini benar-benar berubah menjadi perang darat, maka susunan kekuatannya akan menjadi jauh lebih rumit daripada gambaran awal. Dukungan terhadap Iran tidak lagi terbatas pada jaringan proksi di kawasan, tetapi mulai melebar dengan munculnya kelompok-kelompok dari luar region yang secara terbuka menyatakan kesiapan untuk ikut bertempur. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pasukan elit Chechnya di bawah komando Ramzan Kadyrov. Unit ini dikenal memiliki pengalaman tempur yang tinggi, dan kini mereka secara terbuka menyatakan kesiapan untuk diterjunkan jika Amerika Serikat memulai invasi darat ke Iran. Yang membuat situasinya semakin berbahaya, narasi yang dibangun tidak hanya bernuansa militer, tetapi juga ideologis. Konflik ini mulai dibingkai sebagai jihad dan perjuangan moral. Itu menjadi sinyal bahwa perang berpotensi meluas ke dimensi keagamaan lintas batas, sesuatu yang bisa mendorong eskalasi jauh lebih besar. Bukan hanya itu, sinyal dukungan juga datang dari suku-suku Pashtun di Pakistan. Kelompok ini memiliki sejarah panjang dalam konflik bersenjata, termasuk dalam perlawanan terhadap kehadiran militer Amerika di Afghanistan. Ketika mereka menyatakan kesiapan untuk terlibat, dampaknya bukan hanya menambah ancaman di lapangan, tetapi juga memperbesar tekanan psikologis. Artinya, pengalaman perang gerilya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun bisa kembali muncul dalam babak konflik yang baru. Dari dalam kawasan sendiri, tanda-tanda mobilisasi mulai terlihat semakin jelas.
milisi PMF Irak dilaporkan bergerak menuju wilayah Iran, sementara sejumlah suku di Irak Selatan secara terbuka menyatakan akan ikut bertempur jika invasi darat benar-benar terjadi. Gambaran ini menunjukkan bahwa konflik berpotensi bergeser menjadi perang lintas batas yang ditopang oleh semangat solidaritas regional. Kalau seluruh unsur ini benar-benar masuk ke medan tempur, maka perang yang terbentuk tidak lagi sekadar benturan antar negara. Skenarionya bisa berubah menjadi konflik besar yang melibatkan jutaan kombatan dengan latar belakang yang beragam. Sebuah situasi yang bukan hanya meluas, tetapi juga sangat sulit untuk dikendalikan. Di panggung internasional, Iran juga tidak berdiri sendirian. Dukungan terus mengalir dari sejumlah mitra strategisnya, terutama Rusia, Cina, dan Korea Utara. Rusia disebut memberikan bantuan di bidang intelijen, termasuk informasi mengenai posisi militer Amerika Serikat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketepatan serangan Iran. Cina mengambil jalur yang sedikit berbeda. Beijing bergerak di ranah diplomatik, tetapi pada saat yang sama tetap dikabarkan memberi dukungan logistik dalam skala terbatas, sambil berupaya menjaga kestabilan energi dunia agar gejolak konflik tidak langsung mengguncang pasar global. Di sisi lain, Korea Utara menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Pyongyang secara langsung menyatakan dukungan kepada Iran dan mengecam serangan Amerika Serikat serta Israel sebagai tindakan ilegal. Jika digabungkan, ketiga dukungan ini memperlihatkan adanya poros kekuatan global yang, meskipun tidak turun langsung ke medan perang, tetap memberi ruang napas yang lebih panjang bagi Iran untuk menghadapi tekanan militer. Sekarang, ketika ribuan personel Amerika Serikat telah berada dalam posisi siaga di Timur Tengah, kemungkinan invasi darat ke Iran terasa semakin nyata. Namun, Profesor Muhammad Marandi, intelektual Iran yang juga berkewarganegaraan Amerika, mengingatkan bahwa langkah semacam itu bisa berubah menjadi jebakan bagi Washington sendiri. Menurut peringatannya, pasukan Amerika berisiko terseret ke dalam perang panjang yang mahal dan melelahkan. Jika eskalasi ini terus bergerak naik, maka ujungnya bisa mengarah pada dua kemungkinan yang sama-sama besar. Konflik ini bisa melebar menjadi perang regional berskala luas, atau justru memaksa semua pihak berhenti tepat di tepi jurang, sebelum kehancuran bersama benar-benar terjadi.